Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, berjumpa lagi di Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan pada pagi hari ini. Doa serta harapan saya, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati di dalam doa. Segala puji dan sembah syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur pagi ini karena besar kasih-Mu dan berkat-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan sungguh baik memberikan hari baru buat kami, dan kami percaya akan terima kebaikan-kebaikan dari Tuhan sepanjang hari ini. Kami rindu akan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Urapi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti serta memahami maksud dari firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Efesus 4 ayat 11 hingga 16. Efesus 4 ayat 11 hingga 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Tema pagi hari ini adalah pribadi yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali telinga kita mendengar suatu ceramah yang diadakan oleh suatu lembaga atau mendengar dari lingkungan kita, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan ataupun dalam bermasyarakat. Menjadi manusia yang berkualitas, kita harus jadi pribadi yang berkualitas. Nah, ini yang sering kita dengar. Tentu kita akan mempunyai pemahaman yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kalau kita berbicara tentang hidup yang berkualitas, ya kita tidak hanya berbicara hanya terbatas kecerdasan, terbatas pada kemampuan atau keahlian seseorang saja. Tetapi kita sebagai orang percaya bahwa kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang didukung dengan kehidupan rohani dewasa dan kuat.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa kita sadari, kita sebagai orang percaya, Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi dalam hidup kita. Namun seringkali kita gagal paham dan menganggap Tuhan jauh dari kita. Kita mulai mencari jalan keluar dengan pengertian kita sendiri, dan kita akhirnya mulai goyah. Tuhan mau kita memandang setiap permasalahan dengan sudut pandang Tuhan, bahwa di balik semua persoalan yang terjadi ada rencana besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Ingatlah bahwa kita ini diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi pecundang. Saya ulangi, bahwa kita ini diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi pecundang. Namun kita diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tertulis di Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi tidak ada kemenangan tanpa adanya peperangan yang kita hadapi. Hadapi setiap peperangan yang ada dalam hidup kita, baik itu dengan iblis maupun peperangan dengan setiap pergumulan persoalan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah akan tinggal diam dan membiarkan kita menderita. Yang Tuhan mau adalah sikap hati kita dalam menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan. Dengan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, beribadah dan berdoa, maka kita akan menjadi pribadi dengan rohani yang kuat dan dewasa, dan juga menjadi pribadi yang berkualitas. Jangan ragu datang kepada Yesus, sebab Dia penuh dengan belas kasihan dan selalu siap menolong kita. Tetaplah teguh di dalam iman dan setia kepadanya. Tuhan memberkati.